wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Semua orang ingin sukses di dalam karir, ingin punya uang banyak, ingin hidup kaya raya, ingin hidup enak, ya, ingin makan apapun bisa didapat, ingin jalan-jalan kemanapun bisa dilakukan, ingin membeli apapun kita sanggup. Itu keinginan kita semua. Namun keinginan itu didapat, atau semua itu bisa didapat tidak hanya dengan berpangku tangan. Berpangku tangan tuh ini kiasan ya, pepatah. Jangan hanya berpangku tangan tuh tangannya diletakkan di kaki atau gimana ya teman-teman. Itu kiasan, itu sebetulnya saya kurang begitu memahami, tapi itu adalah sebuah kata-kata yang dari dulu. Jadi kita tidak boleh hanya berpangku tangan ya. Tangan kita harus terus digerakkan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu tadi hidup sukses, kaya raya, dan bahagia. Itu semua harus kerja keras. Terkadang kita melihat seseorang sukses itu kita merasa iri, dan akhirnya kita berpikir yang macam-macam. Orang itu bisa kaya karena apa ya? Karena begini, begono, begini, begono. Inilah sifat yang sebetulnya salah selama ini teman-teman. Seharusnya kalau kita melihat orang kaya, kita tidak boleh iri. Kita harus cari tahu, mencontoh bagaimana orang tersebut bisa sukses, berjaya, dan kaya raya. Apa yang dilakukan, setidaknya kita contoh. Kalau dia kayanya 100%, kalau kita mencontoh, ya minimal kita dapat 50%, bersyukur. Makanya yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah berbaik.
sangka. Nah, dengan berbaik sangka sudah pasti hati kita akan menjadi adem, ayem, damai. Nah, itulah berbaik sangka ini yang paling utama ini kalau menurut analisa dan pandangan saya. Mungkin teman-teman sahabat Kriptono Pamungkas juga sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan, dan teman-teman nanti harus introspeksi ya. Ini ada 3 weton yang pemalas. Ini apa betul Anda pemalas? Seandainya Anda pemalas, ya, rubahlah. Dan seandainya yang saya sampaikan ini salah, ya maafkanlah. Saya ini memprediksi, menerawang. Ya, ini sebagai bentuk introspeksi untuk teman-teman yang wetonnya saya sebut. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Kalau memang Anda rajin, berarti ini prediksi saya, terawangan saya ini salah. Tapi kalau ini benar, ini akan menjadi sebuah warning atau menjadi sebuah peringatan untuk teman-teman supaya teman-teman lebih rajin. Benarkah saya ini malas? Kalau saya ini rajin, kenapa kehidupan saya seperti ini? Selalu kekurangan dan lain-lain. Apa yang terjadi sebetulnya pada diri saya? Inilah teman-teman, ini akan menjadi sebuah pengingat atau introspeksi. Seandainya saya juga dibilang pemalas, saya nggak akan marah. Saya akan terus introspeksi diri. Ya, terus mencari solusi atau mencari cara bagaimana saya ini bisa jadi orang rajin. Seperti itu. Yang pertama adalah Jumat Pahing. Ini adalah weton pemalas yang pertama. Jumat Pahing. Karena Jumat Pahing ini membawa perwataan, dia orangnya keras, mudah tersinggung kalau dikasih tahu, mudah marah. Anda adalah sosok yang pemberani, tidak takut dengan apa-apa. Dan yang paling sulit bagi Anda yang lahirnya Jumat Pahing ini, Anda susah untuk dikasih tahu atau diatur. Nah, misalnya Anda bekerja pada satu tim, itu Anda jarang kompak di sini. Sakarpe dewe kalau orang Jawa bilang, nggak bisa dikasih tahu. Nah, nanti Anda untuk Jumat Pahing coba introspeksi ya. Ini apa benar seperti ini? Karena ini adalah hal-hal yang negatif yang saya sampaikan. Kekurangan-kekurangan. Jadi kalau ada kekurangan, kita disampaikan orang lain, tentunya kita akan merasa berterima kasih. Kita tinggal introspeksi diri saja. Nah, karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan yang Anda jalani di masa-masa yang akan datang. Yang pertama itu ya, Jumat Pahing. Ini 3 weton yang malas. Yang kedua adalah Rebo Wage. Rebo Wage ini kalau dikasih pekerjaan, biasanya ini ya, namun semoga tidak seperti itu untuk Rebo Wage. Nanti Anda bisa koreksi. Kalau dikasih pekerjaan itu nggak selesai-selesai dikerjain, alias lambat. Jadi kalau Anda dikasih pekerjaan itu lambat selesainya. Terus yang paling tidak baik pada diri Anda Rebo Wage adalah Anda selalu memandang remeh setiap pekerjaan, setiap persoalan. Ini bisa berakibat fatal karena Anda selalu memandang remeh tentang persoalan-persoalan. Misalnya pekerjaan yang ini sejatinya ini kalau dikerjakan dengan cepat juga bisa, tapi Anda nanti dululah, ini gampang lah, ini begini dan begono. Akhirnya apa? Akhirnya ini akan menjadi masalah kepada orang yang memberi kepercayaan kepada Anda. Dan yang paling gawat pada diri Rebo Wage ini adalah tak punya pendirian. Jadi Anda kurang punya pendirian. Pendirian Anda itu mudah goyah. Kalau Anda sudah dikasih tahu, misalnya ini begini, Anda harus berbuat seperti ini agar bisa sinkron dengan ini, bisa cocok dengan kawan dan lain-lain. Ini Anda bilang iya. Tapi nanti waktu menjalankan apa yang diperintahkan oleh pimpinan Anda, bos Anda atau apapun itu bisa berubah.
Nah, ini sangat berbahaya, apalagi di dalam bisnis, teman-teman ya. Di dalam bisnis kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, kita nanti tidak punya partner, ya. Kita tidak punya kawan bisnis. Akhirnya ini akan menyulitkan bagi Anda yang lahir pada hari Rebu Wage. Kalau benar yang saya sampaikan, rubahlah. Kalau salah yang saya sampaikan, ya ini prediksi, maafkanlah, begitu saja. Yang ketiga, yaitu 3 weton pemalas adalah Rebu Kliwon. Ini betul-betul malas ya untuk Rebu Kliwon ini. Jadi kalau Anda ini dikasih pekerjaan, itu biasanya pekerjaan itu malah nggak dikerjakan. Bisa jadi Anda tinggalkan, bisa jadi Anda kabur. Jadi tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Itu kalau dikasih tugas. Dan sedikit saja misalnya Anda ini bertemu dengan orang atau pasangan Anda itu salahnya sedikit, ada kemarahan Anda itu luar biasa, meledak-ledak, Anda besar-besarkan, dan permasalahan itu tidak mudah selesai. Misalnya ada masalah sekarang itu sampai berlarut-larut, itu terus Anda ungkit-ungkit. Ya, kalau orang Jawa bilang itu kriwian dadi gerojokan. Yang tadinya itu ada lubang kecil, air itu mengalir. Ya, kalau di tangannya Rebu Kliwon ini bisa menjadi gerojokan, bisa menjadi air deras, dan air itu akan bisa menghanyutkan segala sesuatu. Kontrol emosi inilah yang harus Rebu Kliwon kendalikan. Ya. Nah, jangan malas-malas, karena kemalasannya adalah kerugian bagi kita. Coba Anda bayangkan 3 weton ini, roda ini akan terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ini roda lah ya. Nah, kalau Anda malas, rodanya di bawah terus. Nah, ini kan repot. Jadi karena kemalasan ini akhirnya apa? Akhirnya biasanya rezeki kita ini tidak bisa tercukupi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi pada Jumat Pahing, Rebu Wage, dan Rebu Kliwon ya. Ini kalau saya analisa, saya lihat memang itulah yang ada pada diri Anda. Banyak-banyaklah introspeksi diri, marilah lawan takdir. Nah, kemalasan ini kita buang, kita jadikan sesuatu yang luar biasa, yaitu bersemangat, rajin bekerja untuk meraih cita-cita di masa-masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya Gitu Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Gitu Pamungkas.